Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman aman ala sayyidina Muhammadin illadhi Allah Allah bihi rauqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadha bihi hawaiju wa tunalu bihi raqaibu Allah Allah wa usnul awatimi wa yustasqal qamamu Allah 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 wa nafasin bi adadi kulli ma tumila Allah. Kita kenal dikabarkan tentang makhluk gaib ya, dalam rukun iman, percaya kepada yang gaib. Salah satu yang gaib itu namanya iblis. Iblis itu cerdas, pintar. Karena iblis itu diciptakan Allah juga dari api yang dulu itu sebelum dikutuk Allah menjadi iblis, beliau adalah malaikat yang diberi nama malaikat Azazil. Karena beliau diperintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Ya, semua bersujud kepada Adam, semua malaikat. Cuma malaikat Azazil yang tidak mau. Kenapa? Karena pendapat malaikat Azazil yang wajib disembah itu Allah, bukan Nabi Adam. Yang wajib disembah Allah, bukan Nabi Adam. Tapi di sini yang perintah Allah. Jadi mematuhi perintah Allah, menyembah, disuruh malaikat menyembah kepada Nabi Adam, ya harusnya menyembah karena yang perintah Allah. Memang secara kepatuhan menyembah yang wajib disembah itu Allah wajib. Tapi melaksanakan perintah Allah juga wajib. Nah, perintah Allah apa? Disuruh menyembah Nabi Adam. Malaikat Azazil nggak mau. Kenapa? Nabi Adam kan dari tanah. Sementara yang buat Nabi Adam itu Allah. Maka yang wajib disembah itu Allah. Tapi karena Allah perintah, artinya harus patuh dengan perintah Allah. Perintah Allah itu disuruh menyembah Nabi Adam, maka semuanya menyembah Nabi Adam kecuali malaikat Azazil. Akhirnya dikutuk menjadi iblis. Nah, iblis itu tugasnya apa? Terusir. Dan iblis itu berdoa kepada Allah meminta akan menggoda anak keturunan Adam, ya, untuk menjadi temannya nanti di neraka. Jawab Allah apa? Silakan bagi yang bisa. Silakan bagi yang bisa. Kemudian ada 10 iblis yang menempel di dalam diri manusia sesuai dengan karakternya. Yang pertama namanya iblis Jailatun. Iblis apa? Jailatun. Jenis iblis ini bertugas untuk menjerumuskan para pedagang di pasar, ya, agar berdusta. Berdusta, barang buruk dibilang bagus, itu dusta. Kemudian bilang modalnya sekian, ngakunya sekian, padahal nggak segitu, itu juga dusta.
atau mengurangi timbangan, suka membuat onar di antara para pedagang. Itu iblis jailatun yang goda. Melakukan bujuk rayu kepada pedagang yang lain agar melakukan penyimpangan atau kecurangan dalam akad jual beli. Terbayang iming-iming cepet kayo, ngayal, ngitung ya, ketika mau usaha, mau melakukan suatu karya, ini modal segini, tak bikin ini, tak jual lakunya segini, dapat untung segini. Wah, ini kalau jalan terus buat cepet kayo. Wah, itu iblis jailatun kerjanya. Ajakan iblis ya semuanya sesat ya, ajakan iblis yang jelas sesat, riba hukumnya dan sangat pedih siksaannya. Jika dari ajakan iblis itu membuahkan kekayaan, itu akan menumbuhkan mental binatang ya, serta menanamkan jiwa egois dan materi yang membabi buta. Itu iblis jailatun namanya. Rasulullah bersabda, ada 3 orang di mana Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat atau tidak mendapatkan rahmat. Ada 3 orang yang Allah nggak mau noleh. Satu, orang yang suka menurunkan kainnya hingga menutupi kedua mata kakinya. Orang yang suka menurunkan kainnya hingga menutupi kedua mata kakinya. Ini maksudnya apa? Orang yang suka pamer dengan kekayaannya. Jangan sampai salah paham, anggapannya sarungnya turunnya sampai nutupi mata kaki, bukan ya. Orang yang suka memamerkan kekayaannya ya. Mengapa sering bilang itu apa? Udah lebih masuk masjid, main kerincingan. Janganlah orang yang suka menurunkan kainnya sehingga menutupi kedua mata kakinya. Tuh. Kemudian orang yang sholat lagi sholat mikir kerjaan, mikiri duit, Allah nggak noleh. Itu artinya menutupi mata kaki. Janganlah sholat itu membawa dunia. Maka kita belajar sholat itu hanya dalam niatnya lillahi ta'ala. Belajar untuk fokus. Belajar untuk fokus bacaannya, nggak usah kemana-mana pikirannya, seolah-olah sampai itu melihat ada tulisannya, sampai tahu alhamdu alif lam ya, hamdu ha mim, kayak gitu untuk fokusnya. Jadi sampai itu membaca bacaan sholat itu fokus. Kemudian orang yang kedua yang tidak dirahmati Allah atau tidak ditoleh sama Allah, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Itu tugasnya iblis jailatun di badannya itu. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Kalau udah aku yang nolong dulu, sekarang udah kaya udah noleh. Mungkin. Kemudian yang ketiga, orang yang menjual barang dengan sumpah palsu supaya orang percaya dengan harga yang dijual. Dia sumpah kalau modalnya itu besar. Ini sumpah lah modalnya 20 ribu, kalau aku jual 20 cuma balik modal, tidak dapat untung, padahal modalnya cuma 15 ribu. Kemudian riba, ya Rasulullah bersabda, riba itu ada 73 bab macam. Yang paling ringan dari 73 itu adalah seperti laki-laki berzina dengan ibunya sendiri.
riba itu ada 73 bab. Dari 73 itu yang paling ringan dosanya itu sama dengan anak laki-laki yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Kemudian 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang sedang dia mengetahuinya adalah lebih berat dari 36 zina. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang sementara dia tahu kalau itu bukan haknya. Makanya pernah tak ceritakan gitu. Ada seorang yang dia tidak tahu, dia tidak tahu beli kurma, salah satu kormanya jatuh. Kemudian korma itu diambil. Anggapan yang beli korma tadi sudah masuk dalam timbangan. Padahal ternyata oleh si penjual karena tadi jatuh diambilkan korma yang baru mencukupi timbangan. Artinya korma yang jatuh tadi belum masuk timbangan. Itu dimakan sama dia. Ketika dia balik sampai ke kampungnya, doanya ditolak sama Allah. Padahal dulu waktu beliau itu belum makan korma itu, sampai malaikat itu heran. Doanya itu langsung didengar Allah, langsung dikabulkan sama Allah. Tapi gara-gara makan korma 1 biji, tidak minta halal dari yang jual atau yang punya, doanya ditolak sama Allah. Kan pernah tak ceritakan dulu. Kemudian 1 bagian dosa riba itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari 30 kali zina yang dilakukan seorang laki-laki dalam hukum Islam. Itu hebatnya, ya bahayanya riba. Inilah manusia yang terjebak dalam godaan iblis jailatun. Iblis jailatun itu namanya. Itu yang goda manusia ya, untuk mengurangi timbangan, bersumpah palsu, ya. Kemudian makan riba atau membuat riba atau mendapat hasil dari riba. Iblis jailatun namanya. Kemudian yang kedua, iblis itu bernama wawatsin. Iblis yang bertugas menggoda atau menjerumuskan orang-orang yang beriman agar selalu merutuk, tidak terima atau tidak sabar, dan tidak ikhlas setiap kali menerima musibah, cobaan dari Allah Ta'ala. Sementara hal itu sering terjadi di masyarakat pada umumnya. Jika mengalami hal itu sering banget merutuk, tidak terima atau tidak sabar setiap kali menerima musibah atau cobaan dari Allah. Kita mengenal ada namanya musibah, ada namanya bala, ada musibah, ada azab, ada cobaan, ada ujian. Cobaan sama ujian sama nggak? Nggak sama, beda. Ya. Cobaan sama ujian itu beda. Cobaan itu sebelum sampai, ujian itu kalau udah sampai. Misalnya gini, ketika Allah manggil,
kita akan dicoba datang atau tidak. Dicoba dengan kesibukan dunia, sehingga orang ini tidak datang ketika dipanggil sama Allah. Itu namanya coba. Yang kita tidak terasa itu setiap hari kita dicoba sama Allah. Kemudian ketika kita sudah memang memenuhi panggilan Allah, kita diuji, bisa tidak menjaga pahala dari ibadah kita. Diuji. Ya. Jadi orang yang tidak terima atau gampang runtuh, ngeluh, tidak terima dengan semua yang terjadi, baik itu musibah, bala, atau cobaan dari Allah. Itu iblis wawasin itu yang menghasut. Yang menghasut ketika orang itu kalah dengan hasutan itu, iblis itu masuk. Jadi dia ngasutnya di luar. Ngasutnya di luar, ketika dia kalah dengan hasutannya, baru izin itu, iblis itu masuk ke dalam diri manusianya. Jadi dia godanya itu di luar, bukan di dalam. Ketika dia kuat menghadapi dari godaan iblis tadi, iblis itu nggak bisa masuk. Tapi ketika dia kalah, masuk ya, itu namanya terjajah. Karena masuk itu awasin ya. Kemarin kita sudah ajarkan tentang bab sabar itu. Sesungguhnya wanita-wanita yang lebih rentan mengalami ketidakterimaan sehingga sering merintih menelantarkan lantaran menerima musibah. Ini akan dijadikan kelak di hari kiamat dua barisan dalam neraka jahanam. Satu barisan berada di sebelah kanan penduduk neraka, dan satu barisan lagi berada di sebelah kiri. Akhirnya mereka menggonggong kepada penduduk ahli neraka, sehingga layaknya anjing-anjing yang menggonggong. Itu hadis riwayat At-Tabrani. Perempuan sering banget gampang kena. Apalagi ketika yang dicintainya itu diambil Allah, paling gampang merutuk, tidak terima sebutannya. Orang yang ketika tertimpa musibah, ibunya, bapaknya, anaknya, saudaranya, kadang-kadang kan ditunggu napasnya sikot-sikot, ngap gitu. Ketika mengembungkan napas terakhir, toleh-toleh, nunggu kiainya bilang innalillahi. Ketika kiainya memeriksa, nggak ada lagi nadinya, nggak ada lagi napasnya, kata kiainya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung tuh anak yang perempuan atau istrinya, bapak, dirangkul, digoyang-goyangin. Itu namanya tidak sabar, tidak terima. Padahal kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, sesungguhnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah, kan itu maksudnya. Jadi sudah, nggak perlu orang tua itu sampai ditangisi, karena orang tua itu nggak perlu itu. Orang yang meninggal itu nggak perlu itu. Itu biasanya perempuan yang paling gampang kalah, sehingga ketika dia kalah, nah izin iblis wawasin tadi yang masuk ke dalam diri orang itu, nggak terima dengan musibah yang Allah berikan. Hati-hati. Ketika kita tertimpa musibah, ya udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sudah diajari, apalagi yang harus kita lakukan? Semayamkan orang tua, persiapkan kita untuk ngurus jenazahnya atau bantu kepayahnya. Bel wudu, baca yasin. Sebelum meninggalkan kita lagi baca yasin. Susun, kemudian siapkan air mandinya,
Ya, siapkan kain kafannya. Sudah siapkan kain, sudah dimandikan, siapkan kain kafannya, dikafani, dah semayamkan. Nunggu penggalian kuburan selesai. Jadi kalau sudah disemayamkan dalam kondisi sudah mandi, sudah pakai kain kafan, yang mau nyolati ya silakan. Mau berapa kali disolati, mau berapa orang yang nyolati di rumah itu boleh. Mungkin para pentaziah itu mikir, wah besok aku nak kerja nih jenazah, nguburnya besok pula, malam ini saya datang, kondisi jenazah sudah dimandikan, dia datang bertaziah kemudian sholat jenazah sendiri atau bersama temannya 2 atau 3 orang, ya gak masalah, bagus itu malah. Baru besok paginya digali kuburnya, baru diantarkan ke pemakaman. Jadi gitu. Ya. Sementara orang yang meratapi musibah dengan menggerutu sampai membanting-banting diri atau benda dan merobek-robek pakaiannya sendiri adalah dosa. Biasanya kan ibu-ibu gitu. Ada, saya pernah ketemu itu ibu-ibu itu umurnya ya sekitaran 60 ke atas lah. Anaknya meninggal sambil ngoyak-ngoyai apa kain bantal itu, ya Allah, ilaha illallah, kau masih muda, apa ndak mamak baik yang udah tua. Ya, ngoyak-ngoyai kain itu namanya gurutu. Ya. Maka kita disuruh perbanyak istighfar. Istighfar untuk diri kita sendiri, hadiahkan istighfar untuk yang meninggal dunia. Ya, itu dosa. Itu namanya tidak menerima keputusan Allah. Sementara Allah mengatakan apa? Kalau kamu tidak mau menerima keputusanku, maka carilah bumi yang lain selain bumiku. Anda kata diusir sama Allah. Satu contoh dalam keseharian, orang yang suka melakukan pengaduan pada orang lain, yang lainnya sambil menceritakan tentang yang dialami atau ngeluh dengan nada suara yang meratap atau menghibah. Ya. Hal ini ciri tindakan yang dikuasai oleh iblis wawasin. Allah sangat membenci sehingga menutup hatinya bahwa semua urusan hidup dan mati seseorang sudah ditakdirkan. Allah tidak menerima mendapatkan cobaan, menjelaskan bahwa orang tersebut tidak bersedia diatur. Dia orang yang tidak mau terima dari keputusan Allah itu artinya orang itu tidak mau diatur, sehingga menimbulkan emosi jiwa dan pada akhirnya mengambil keputusan yang semakin menjerumuskannya. Wah, ini iblis wawasin itu yang bekerja dalam dirinya sehingga orang itu berperilaku seperti gitu, seperti binatang. Rasulullah bersabda menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak termasuk umat kami yang sempurna orang yang menampari pipinya, memukuli kepalanya sendiri ketika menerima musibah atau cobaan, melakukan tindakan merobek leher bajunya sendiri, atau meratapi mayat sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, deketin. Ya, kalau sampai nanti di masyarakat ketemu orang seperti itu, deketin, disuruh istighfar, suruh perbanyak istighfar. Ya, itu orang yang dikuasai iblis yang namanya iblis wawasin. Demikian cara iblis wawasin menjerumuskan orang beriman ke dalam lembah jurang kesesatan. Iblis wawasin akan menanamkan kesesatan, kemaksiatan, kekufuran, dan mendirikan tembok ketidakterimaan terhadap takdir Allah. Ya.
Iblis awasin akan mempengaruhi jiwa-jiwa lemah iman supaya memberontak di saat mendapat cobaan atau musibah. Nah, itu iblis awasin. Kemudian ada namanya yang ketiga, iblis a'wan. Iblis a'wan bertugas menyesatkan atau mempengaruhi para pemuda atau orang tua untuk berzina, bernafsu muda, dan menggoda para pemimpin umat supaya melakukan perbuatan zalim, menjauhi hal-hal yang ma'ruf, suka menanam kesenangan dalam kemungkaran dan kemaksiatan. Ini iblis a'wan ini yang galak menggoda orang untuk melakukan zina. Cara yang digunakan oleh iblis a'wan dalam menjerumuskan pemuda atau orang beriman adalah berbagai macam perbuatan yang jelas dipengaruhi iblis a'wan, jelas melakukan kemungkaran supaya tidak terlihat. Kemungkarannya dikemas ya, dengan indahnya sehingga tidak terkesan itu perbuatan maksiat sebagai perbuatan maksiat. Hal ini supaya menimbulkan daya tarik bagi orang lain. Ya, sewaktu misal ada seorang di saat gelap tindakannya memperturutkan hawa nafsu iblis, namun di saat bertatapan dengan sekian mata, hal yang berbau mungkar atau maksiat akan ditutupi dengan baik dan halus, yang kadang tampilannya terkesan islami, dan seorang pemimpin akan memakai istilah-istilah yang baik, tidak tapi membelenggu maksiat atau mungkar, sehingga terkesan indah dalam tuntunan makmum beranggapan itu benar. Jadi dikemas padahal itu satu kemaksiatan, dikemas supaya kesannya halal. Allah berfirman, tetapi setan atau iblis menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan manusia atau buruk, maka setan atau iblis menjadi pemimpin mereka di hari itu, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dalam Quran surat An-Nahl ya, ayat 75. Itu. Jadi ketika orang itu dikuasai sama iblis, jadi iblis itu masuk dulu ke diri manusia, menjajah. Ketika orang itu melakukan itu, dia akan mengemas bagaimana kesannya orang ini baik, orang alim, padahal di belakangnya maksiat dan sering berbuat mungkar. Itu namanya iblis a'wan. Dalam menyesatkan para pemimpin umat, iblis a'wan selalu mendorong para pemimpin itu untuk berbuat zalim dengan melakukan pengajaran yang menyimpang dari syar'i, merampas hak Allah dengan meyakini dalam pengajarannya bahwa itu benar, sehingga orang tersebut terbelenggu dalam gelap untuk melaksanakan perintah Allah dan sunnah secara benar. Kemudian dorongan pemimpin yang dikuasai iblis a'wan bertindak sewenang-wenang dan mengebiri hak manusia atau rakyat. Ya. Jika pemuka agama suka memanipulasi pengajarannya, jika pejabat kuasanya akan memudahkan korupsi dan tipu daya, ringan berbuat curang, karena takut dengan kuasanya tidak mendapatkan hasil. Iblis a'wan akan menanamkan uji aji mumpung. Ya. Iblis a'wan ini akan menanamkan aji mumpung, sehingga iblis a'wan lebih mudah menenggelamkan kelumpuhan dan kesesatan. Untuk para tokoh dan pemimpin yang berbuat durhaka seperti di atas, Allah mengancam akan mendapatkan siksa yang amat pedih, sehingga disebutkan dalam firman-Nya,
Sesungguhnya dosa di atas orang-orang yang berbuat zolim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, mereka itu mendapat azab yang pedih. Ya, dalam surat Asy-Syura ayat 44. Ya, ayat 42. Nah, ini yang melampaui batas kayak mana? Malah sudah diajari itu semua Pak, melampaui batas. Batas, orang yang membuat kerusakan melampaui batas, atau orang yang beribadah melampaui batas. Sementara kita suruh ibadah itu yang sedang-sedang saja, jangan melampaui batas. Berbuat dosa, banyak orang melampaui batas. Kemarin apa contohkan apa ya? Melampaui batas. Orang yang melampaui masuk jurang, orang yang melampaui batas, berbuat dosa melampaui batas itu masuk jurang. Ini jalanan, ada pagar, dia lewat dari batas pagar itu, sebelahnya jurang, pasti masuk jurang. Masih yang keempat, iblis hawaf. Iblis hawaf ini bertugas menyesatkan manusia atau menjerumuskan kaum muslimin ke lembah nista yang penuh dosa dengan cara melakukan tipu daya, bujuk rayu agar kaum muslimin tenggelam dalam kenikmatan minum khamr, ya, dan segala bentuk kesesatan seperti berjudi, ya, sabung ayam, ya, mengundi nasib atau ngeramal atau berdukun, ya, mengundi rezeki atau togel, ya, mencuri, membunuh, menganiaya, dan kemungkaran yang lain. Hal ini disebabkan godaan iblis hawaf yang sudah menguasai jiwa manusia yang beriman lemah. Ya, iblis hawaf namanya. Jadi ada 4 tadi. 1 iblis jailatun, yang kedua iblis hawasin, yang ketiga iblis hawa, ya, yang ketiga iblis awan, yang keempat hawaf. Yang pertama jailatun, yang menggoda para pedagang, ya. Kemudian iblis hawasin, menggoda orang menggerutu, gampang merutuk, ya, gampang merutuk, ngeluh. Kemudian iblis awan, menggoda untuk pemuda untuk berzina, ya. Kemudian iblis hawaf, menggoda manusia untuk minuman keras, hamar. Ya, kalau saya itu saja dulu yang bisa sampaikan. Hati-hati karena itu terjadi dalam lingkungan kita. Jangan sampai kita terjerumus karena lingkungan. Karena kalau terjerumus karena lingkungan, iblis ini akan bersemayam dalam diri kita, dan Allah tidak akan noleh kepada orang yang di dalam dirinya dijajah oleh yang namanya iblis tadi. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini besok pikiran rumah dalil ya.